Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim, au takashifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidal Madinati syahran. Rawahu At-Tabrani. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan derajat hasan. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Nurul Falah, Bapak Ibu jamaah yang berhadir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat asar berjamaah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Jumadis Saniyah. Besok 29 Ahad itu sudah tanggal 1 Rajab ya. Semakin dekat bulan Ramadan, semakin dekat ya. Mudah-mudahan tidak lupa Bapak Ibu, besok maghrib kita bisa membaca doa pergantian hilal itu. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Itu doanya. Nanti ibu cari saja di internet tuh, screenshot bagi ke jamaah, Bu Ketua ya. Dibagi. Alhamdulillah ya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca di awal yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Ini sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Ya, tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Semoga memotivasi kita. Di awal kita baca hadis tersebut, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Ya. Jadi di situ disebut ahabbun nas, manusia yang paling dicintai ilallah, yang dicintai oleh Allah. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Makanya dulu pernah kita bahas, jangan menjadi orang yang egois. Ya, kalau egois itu kan berpikir hanya untuk diri sendiri. Yang penting ambo sholat berjamaah 5 waktu. Yang penting ambo puasa Ramadan tambah puasa sunnah. Pai ke masjid pulang tiba di rumah. Itu egois nanti. Ingin menyelamatkan diri sendiri saja, ya. Karena manusia itu Bapak Ibu kan makhluk sosial, ya, zon politikon. Ada nilai-nilai yang memang harus dibagi dengan manusia yang lain, ya. Harus dibagi, ya. Jadi kalau berbicara tentang manfaat, ya, jangankan orang yang sempurna, orang yang tidak sempurna saja bisa mendatangkan manfaat. Makanya ada istilah orang buto pambui lasuang, orang lumpuh pangajui ayam. Orang yang tidak sempurna saja bisa mendatangkan nilai manfaat. Kenapa kita yang sempurna tidak bisa mendatangkan nilai manfaat? Karena salah satu yang tadi itu ego, tidak mau memberi manfaat kepada orang lain. Cukup manfaat itu hanya untuk diri sendiri. Jadi memang ada orang-orang seperti itu, Bu. Malih inyo, ya, memberikan manfaat kepada orang, Bu. Malih. Itu bahasa kita kan, menyibukkan diri, mabian wakatu, alai. Pitinan katande, alai. Alasan kira-kira orang yang tidak mau memanfaat orang tua, kira-kira alasan. Banyak alasan deh. Banyak alasan. Ya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, paling bermanfaat. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Maun, orang yang tidak mau mendatangkan manfaat bagi orang itu bisa disebut pendusta agama dia. Coba lihat ayat terakhir surat Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un. Apa artinya itu? Dan enggan membantu orang lain dengan barang yang berguna. Ternyata disebut pendusta agama. Ya. Betul. Ya. Jadi ketika nilai manfaat itu ada, tidak mau kita membantu orang lain dengan manfaat tadi itu disebut pendusta agama kita tuh.
Ya. Tahu bana ibu punya kuali gadang orang ke acara barale tu meminjam ke ibu. Nih lah bisa pinjam kuali gadang uni itu. Berarti kan ada kaitan dengan nilai manfaat itu kan. Bahwa kuali awak dipinjam itu tandu adu manfaat tuh. Orang ke barale. Orang ada acara. Bapak ndak ibu pinjaman. Berarti ibu bisa disebut pendusta agama itu. Ya. Karena tidak mau memberikan nilai manfaat. Hati-hati ibu, ini bukan persoalan sepele nih. Banyak orang yang tidak mau meminjamkan barangnya itu ke orang lain. Nan kuali lah namanya, nan cangkul lah namanya, nan ladiang namanya, nan pisau alai. Banyak orang yang tidak mau meminjamkan. Ya, ternyata berbicara tentang manfaat dikaitkan dengan pendusta agama, Bu. Nggak main-main itu. Ya Ustaz, beko kalau rusak baca. Ibu alun dipakai orang lah pikiran rusak saya. Itu namanya baburuk sangko ibu itu mah. Alun dipinjam orang lah. Alah berpikir sekali kok rusak bah beko. Pinjaman dulu Bu. Iko alun dipinjam pangana lah rusak. Tidak buruk sangko nama tu Bu. Ya, beko kalau dipinjaman Pak rusak Pak. Itu buruk sangka namanya itu, tidak boleh. Lah dua karena itu Bu. Sudahlah enggan meminjaman ke orang buruk sangko ya loh. Dua kan itu. Ya Bu. Pilih yuyung ini. Pilih yuyung. Masuk sudah tu. Nah ini bukan itu yang saya sampaikan. Ini bukan persoalan remeh. Yang boleh jadi banyak orang tidak mau meminjamkan sesuatu yang ada manfaat bagi orang lain. Nyetahan nilai manfaat itu Bu. Pendusta agama dia tuh. Pendusta agama Bu. Ya. Mau dipinjamkan. Ya bakso tadi takut rusak. Kalau rusak Pak Ustaz, ya kalau rusak balilah cek lain. Anan kepayah. Kalau rusak, ya yang meminjam punya kewajiban untuk menggantinya. Tapi jangan terlalu panjang mikirnya. Makai saya lu orang lah rusak ke mana? Itu setan yang membisikkan kepada kita tuh. Jadi pinjaman jual rusak beko. Rusak. Ya. Orang minjam janjang keceknya ndak ada. Biswa orang atau sengnya bocor. Nyekaluan janjangnya. Kira-kira menurut ibu baru awak kepatang minjam janjang dak ada. Kini dicalik atoknya bocornya pakai janjangnya. Menurut ibu baru. Kurang model tuh. Dak kamangka juga dia tuh. Ya kan? Bagaimana menyebut dia ahabbun nas ilallah? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang menakutkan itu kan pendusta agama itu. Karena keengganan meminjamkan barang yang berguna. Jadi besok kalau orang minjam Bu, pinjaman jangan takut. Ya, kecuali sekali lagi kalau yang dipinjamnya itu memang hal-hal yang kalaupun tidak dipinjamkan tidak ada pengaruh bagi dia gitu. Ya, atau memang ada nilai-nilai yang mungkin mahal sekali lah. Boleh jadilah ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ini mengenai manfaat. Ya. Ketika berbicara tentang amal-amal yang tetap akan mengalir ya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, itu kan yang tinggal nilai manfaat. Sebutlah sedekah jariyah. Yang kita nikmati pahala dari sedekah jariyah itu apa? Kan nilai manfaatnya. Selama jembatan itu masih dilalui oleh orang, maka pahalanya akan mengalir ke kita, akan manfaat tuh. Selama masjid masih dipakai oleh orang, maka pahalanya mengalir kepada kita. Kan nilai manfaat. Yang dikejar tuh manfaat. Ya, mengalir dia tuh. Ya, ada nilai manfaat.
sedekah jariyah. Tambah apa satu lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ada nilai manfaat. Jadi kalau bisalah ibu merubah seseorang dari tidak baik menjadi baik dengan sebab ilmu yang ibu berikan, itu tidak tanggung-tanggung tuh Bapak Ibu. Ya, nilai kebaikan yang akan terus mengalir kepada kita. Tanggung-tanggung. Ya, karena di situ berbicara tentang manfaat. Anak soleh itu dari mana nilai manfaatnya? Waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya, berarti kan nilai manfaat. Jadi ada nilai manfaat di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang berbicara tentang ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ya. Jadi ada catatan, jangan hanya mengejar manfaat dari orang, tapi berusahalah juga untuk bermanfaat bagi orang. Ada di grup-grup WA, ya, kalau untuk orang tidak ada semangatnya, ya, tapi kalau dapet dinyo semangat, ya kan? Ya. Artinya apa? Kalau memberi manfaat kepada orang enggan dia, tapi ketika manfaatnya datang kepada dia semangat dia, ya kan? Semangat dia. Sehingga ada orang kalau ada bantuan tuh, lek dapet ambo tuh. Kalau ndak abian salah aja. Ada dulu orang udah tuh, Bu. Jadi nyo namuh mau urus bantuan tuh kalau ada untungnya untuknya. Padahalnya sebenarnya bisa tuh menjuluk bantuan tuh. Tapi ketika bantuan itu udah ada untuk dia, mangalok sibuk-sibuk mengurus untuk orang. Tapi cobalah ibu dapet yo, terdepan dia tuh. Nyurus sampai ke pusat tuh. Bakal nyurus sebab untuk inya. Ada dulu orang model tuh, Bu. Jadi manfaat ada dinyo barunya semangat. Tapi kalau ndak ada untuk inyo, hanya untuk orang, ndak semangat jadi, Bu. Jalan orang juga kan rancak agun aja. Tak ini yang salah. Tapi kalau satu lo jalan awak rancak ndak ada. Kok jalan orang rancak? Nah itu penghambat nilai manfaat juga itu. Penghambat itu. Inyo yang kadapek bantuan kok Pak nan rusak berat, rusak menengah dak dapek dah. Rumahnya rusak menengah. Hanya biasa nih yang lain. Padahal dia punya kemampuan untuk menjuluk bantuan rusak berat itu. Tapi dek rumahnya rusak menengah, rusak sedang dak rusak berat, hanya yang loh. Daripada orang nan dapek, ancak sama-sama dak dapek deh. Coba bayangkan tuh. Padahal kalau seandainya orang-orang yang rumahnya rusak berat akibat bencana yang terjadi hari ini, walaupun rumahnya rusak sedang, coba bayangkan berapa besar keutamaan yang akan didapatkan orang itu. Memang rumahnya tidak dapat dulu karena rusaknya rusak sedang. Ya. Yang dapat hanya rusak berat. Ketika dia berusaha untuk mendapatkan bantuan itu dan ternyata yang dapat adalah orang lain, maka dia disebut ahabbun nas ilallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah karena ndak ego. Awak kok kadang-kadang ego kok. Ya, daripada dak dapet, ancak sama-sama dak dapet. Daripada orang ndak dapet itu kan, awak dak dapet, ancak sama-sama dak dapet leh. Bakati. Oh itu loh kecilnya, Bu. Ada dulu orang muda tuh, Bu. Ya, daripada orang tu dapat, kami dak dapat, sama-sama dak dapat sama aja. Itu ego namanya itu. Sama jauh masalah air PDA air yang mati kan ada dulu nan ego-ego kan. Kok model itu ya sama-sama dak beraya sewak sudah aja. Ego. Nilai manfaat, ya kan? Nah, ibu-ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi masalah manfaat. Ya, masalah manfaat. Bahkan yang bahaya itu mengambil manfaat dari orang. Ya. Ada orang-orang yang memang suka mengambil manfaat dari orang. Kalau saya apresiasi Bapak Ibu ya. Contoh
ada konten kreator datang meliput terjadinya bencana kan di wilayah kita, konten kreator. Tapi ndak tanggung-tanggung bu, pitihnya banyak lo nyetebarkan di situ. Jadi inyo ndak meliput saja, ndak memvideokan, ndak bikin konten saja. Pitihnya pun ratusan juta, miliaran, memang disebarkannya. Itu pas itu. Simbiosis mutualisme itu. Ya bu ya. Dan dapat bencana terbantu, yang bikin konten kreator kan terbantu juga tuh, ya kan? Tapi karena dulu kawanku gila kau video-video saya kan, video-video, potret-potret masuk ke sosial media, tapi tidak ada usahanya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kita sebenarnya Bapak Ibu, ketika kemarin terdengar ada yang menyumbang sampai 15 miliar gitu kan, sekian miliar ya, itu kan ada manfaat dari apa? Dari hartanya. Ada juga yang bermanfaat dari tenaganya, ada nilai manfaat bu. Seperti di komplek itu, kalau di kawan tenaga awak seorang Bapak Ibu, ya ndak tak kau dah. Lah 2 minggu dak yo berhasil rumah. Maka datang bantuan, ada dari Siak, ada dari Riau, macam-macam bantuan. Hadir semuanya itu. Ya. Jadi perumahan-perumahan yang terdampak banjir bandang itu banyak bantuan-bantuan itu. Kalau ditanya dari mana Pak? Siak. Dari mana Pak? Pekanbaru. Tambah dari awak gitu ya. Berarti kan ada nilai manfaat itu. Ada nilai manfaat. Ya, ada nilai manfaat. Apa yang bermanfaat di situ? Tenaga. Tenaganya bermanfaat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita menjadi manusia yang paling dicintai Allah. Caranya bagaimana? Manfaat kita itu bisa dirasakan orang lain, baru kita disebut manusia yang paling dicintai Allah. Tapi kalau hanya sebatas sholat 5 waktu saja, puasa saja, tapi tidak ada nilai manfaat bagi orang, itu tidak bisa disebut manusia yang paling dicintai Allah. Bisa-bisa itu disebut egois, hanya menyelamatkan diri sendiri saja. Itu tiba, ya, ada nilai manfaat. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Kadang-kadang ujiannya di situ kata ulama. Ketika ada nilai manfaat, apakah kita mampu menebarkan nilai manfaat itu atau sengaja ditahan nilai manfaat itu? Maka disitulah letak nanti ahabbun nas ilallah. Ya. Kadang peluang untuk bermanfaat itu sudah terbuka, tapi kita tidak mau mengambil peluang itu. Lebih suka mencari posisi aman. Padahal nilai manfaat itu bisa kita memberikannya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ada orang-orang yang sebenarnya bisa memberikan manfaat tapi tidak bisa memberikan manfaat. Dan sekali lagi yang paling menakutkan itu adalah penutup dari surat Al-Ma'un, mereka yang sebenarnya mampu memberikan manfaat tetapi menahannya, maka boleh jadi itu disebut dengan pendusta agama. Kan itu barang yang berguna, barang berguna. Ya. Yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tadkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai Allah itu adalah membuat muslim yang lain bahagia. Itu amal yang paling dicintai Allah. Sebenarnya kan tidak sulit membuat orang bahagia kan Bapak Ibu. Salah satunya apa? Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, itu sedekah. Ya, tidak tahu saya Bapak Ibu, kalau bertemu dengan orang yang tersenyum ada kebahagiaan atau tidak? Pasti bahagia tuh. Ya, orang yang tersenyum kita juga ikut bahagia. Berarti senyum itu salah satu amalan ringan tapi amal yang paling dicintai oleh Allah. Karena di situ apa? Ada bahasa amal yang membuat orang bahagia itu adalah amal yang paling dicintai Allah itu. Amal yang paling dicintai Allah. Sederhana, ringan, tidak berat. Hanya dengan tersenyum saja. Ternyata disebut dengan amal yang paling dicintai oleh Allah.
Makanya ibu jangan mahal-mahal apa, pelit sekali senyum. Adonan mahabana senyumnya. Kalau dipancing-pancing senyum ndak juga senyum mama udah. Iyalah. Kenapa ya? Sulit sekali. Ya. Amalan yang ringan tapi paling dicintai Allah itu kan itu salah satunya senyum. Senyum. Ya. Senyum. Kalau saya malahan menghubungkan senyum itu dengan musibah. Ya, Bu. Ada seorang wanita sufi yang kakinya itu terkena batu tajam, kemudian lukanya besar. Lalu dia tersenyum. Nah, ini agak beda sedikit tadi. Cuman saya membahas ketika senyumnya dihubungkan dengan musibah. Apa jawaban perempuan tadi ketika ditanya tentang lukanya yang besar itu? Jawabannya, pahala yang menyelimuti hatiku lebih besar daripada luka yang mengenai kakiku. Maka di situ ada senyuman. Apakah lukanya kecil? Enggak. Tapi pahala besar lebih utama bagi dia daripada luka kakinya itu. Jadi boleh jadi hari ini ada orang dapat musibah Bapak Ibu sampai rumahnya hanyut. Kayak di komplek itu kan ada rumah hanyut 4, 3 enggak bisa dipakai lagi kan itu. Ya kan? Saya bertanya ke salah satu yang rumahnya hanyut, ada weknya, Ustadz, semoga rumah saya yang hanyut ini Ustadz meringankan hisab saya nanti di akhirat. Nah ada senyum-senyum siapa? Kok tiba di Ambon entahlah. Tiba di ibu entahlah. Kok tiba-tiba rumah ibu hanyut Pak? Apa bisa menjawab seperti kalimat beliau itu? Luar biasa itu Pak. Ya. Pakai enggak? Jam 10 mengungsi rumah masih ada. Jam sampai balik. Jangankan nato pondasi rumah saya tidak dulu. Tapi kalimat itu saya dengar langsung dari mulut beliau itu, karena satu komplek dengan saya. Ya, apa jawaban beliau? Semoga kelak di hari kiamat Ustaz, hisab saya diringankan oleh Allah. Nah, senyum saya. Apakah musibahnya ringan? Ringan apa juga ringan tuh. Hilang rumah ringan oleh. Tapi ada pahala yang lebih besar yang akan didapatkannya, yang diharapkannya, yang lebih besar dari yang hilang itu. Nah, itu makanya senyum itu tetap ada. Bukan berarti musibahnya kecil. Sama dengan perempuan tadi itu kan, wanita sufi tadi, bukan lukanya tidak besar, cuman pahala Allah lebih besar dari luka yang mengenai kakinya itu. Itu bahasa senyuman dari senyum. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi membahagiakan orang lain itu adalah amal yang paling dicintai Allah. Kalau tadi kan manusia yang paling dicintai Allah. Jadi kalau amal yang paling dicintai Allah adalah amal berupa membahagiakan orang lainnya. Ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ya, bahagia. Saya tertarik juga kalau ada musibah-musibah ini sepertinya ada kelompok-kelompok apa ya, yang memang berkeinginan mengembalikan kebahagiaan itu lagi, terutama bagi anak-anak. Namanya apa tuh, Bu? Trauma healing. Trauma healing ya, saya tidak tahu juga ya, trauma healing. Karena memang anak-anak yang terdampak banjir bandang itu kan memang traumatik dia. Ya. Baru kayak tidak mencari air segadang itu tidak traumanya tuh. Kadang bergantung di batang kayu jamaknya kan itu kan. Nah, apalagi apaknya lah anyui tidak bersobok sampai gini. Amaknya lah anyui inyu saya duit sekarang. Itu kan perlu diberikan kegembiraan itu. Apa ya namanya trauma healing gitu. Diajak main itu ya, bergembira ya, sehingga senang hatinya kan begitu. Trauma healing. Ya. Karena jangankan anak-anak, musibah kemarin itu nan orang dewasa saya masih trauma ya. Ya, Bu. Saya punya tetangga padahal jarak rumahnya cukup jauh dari sungai. Komplek kami yang paling dekat dengan sungai. Itu kalau hujan nelpon. Ya, Pak Ismet, dia tidak naik batang air itu. Jadi kelihatan traumatik. Dia tidak naik batang air. Karena terasa rasu-rasu kalau hujanku naik sebatang air itu kan. Naik sebatang air kan itu. Ya kan? Itu yang traumatik tadi. Itu kan ada trauma healing namanya. Ya. Banyak ya. Jadi artinya bagaimana kemudian memasukkan kegembiraan kepada saudara kita yang muslim. Makanya takziah
atau menjenguk orang sakit itu bukan amalan yang ringan tuh Bu. Itu luar biasa amalannya tuh. Karena ketika orang mendapatkan musibah, contoh kematian, lalu kita hadir bersama-sama, itu apa tujuannya? Kan menghilangkan kesedihan yang ada pada orang itu. Kesedihan itu berubah menjadi apa? Optimis, kesabaran, ada rasa gembira karena orang peduli dengan kita. Berarti menjenguk orang yang dapat musibah itu bukan amalan ringan itu Bu. Amal yang paling dicintai Allah tuh Bu. Menjenguk orang sakit, mencari orang meninggal. Iya kan Bu? Cobalah, ibu sakit dicalik di kawan, senang enggak hati? Oh senang Bu, senang sekali. Apalagi kalau pundakku ditapuk di kawan tuh, sabar, ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik dari. Nah kalau lakannya tapuk, pundak kau ringan, badan kau rasanya Bu. Kepatangku banyak nama napuk pundak orang. Kawan-kawan ustad tiba di rumah, ustad, ayo sabar ustad. Nah, ustaz biasa majih ceramah ke orang, kini ustaz lo yang mengalami hanya tapuk-tapuk pundak. Yo ringan pundak awak deh Bu. Ringan. Nah, luar biasa, ya. Jadi ada bahasa memasukkan kegembiraan itu amal yang paling dicintai Allah. Makanya Ibu nanti kalau ada menjenguk orang sakit, ambil itu bagian untuk ikut menjenguk. Kalau ada pergi takziah, ambil kesempatan untuk itu. Karena sekali lagi itu masuk dalam kategori ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya. Jangan pakai juga istilah balas dendam ya. Apa istilah balas dendam? Inyo zambo sakit dan janguk. Kini nyo sakit, anda lombo menjanguk dah. Berarti rugi, yang rugi kita. Ya, yang rugilah kita. Kan ya kenapa disebut rugi? Amal yang paling dicintai Allah disia-siakan. Hanya gara-gara marah kita kepada orang lain. Itu namanya tidak adil. Itu tidak adil. Makanya ada pembahasan berlaku adil itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Mungkin pernah saya bahas. Kalau berlaku adil itu kebanyakan kita kan begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak pernah menjenguk, tidak pernah hadir kalau orang sakit, tidak pernah hadir takziah, maunya kita orang itu kita kucilkan, tuh baru senang hati awak Bu. Kan ya ini tidak pernah ikut takziah, ya kan? Tidak pernah satu mencari orang sakit. Sakit gini, kok dapet, tidak usah dijenguk, itu baru senang hati. Senang hati itu. Ya model itu caranya awak kalau kamu merubah orang tuh. Wah kan kalau kecek kawanan seorang. Kan? Maunya kita seperti itu. Maunya Allah tidak. Maunya Allah. Karena maunya Allah itu Bapak Ibu, jangan sampai kebencian di antara kalian membuat kalian tidak mampu berlaku adil. Maunya Allah begitu. Jadi walaupun orang itu tidak pernah menjenguk kita sakit, tidak pernah hadir, kalau dia sakit, maunya Allah kita tetap menjenguknya. Itulah yang disebut prinsip adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu perlu dipahami. Ya. Berkaitan dengan amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati ya saudara kita yang muslim. Itu poin yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, au takshifu anhu kurbatan. Ini masih masuk dalam kategori amal yang paling dicintai Allah. Jadi pertama itu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua itu au takshifu anhu kurbatan. Artinya adalah mengangkat kesusahan dari orang lain. Ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mengangkat kesusahan. Jadi kemarin ada orang yang buka dapur umum. Itu memang terasa betul karena memang orang tidak sempat masak. Apa yang dimasak? Kompor lata banam.
Aing kali masak di kompor dak bisa hidup. Tiba-tiba datang mereka-mereka di dapur umum yang memasak untuk orang-orang yang terkena bencana. Onde tuyo lapang bana. Ya, tinggal menjapui babaris. Nah, kan babaris. Kan A4, A5, tapi alhamdulillah. Yo lape melepas kesusahan orang lain. Ya. Mereka juga berpisah dengan keluarganya. Saya bertemu dengan sebuah dapur umum yang Allah langsung bayar tunai lelah mereka itu. Jadi salah satu politisi datang ke komplek, dia hadir di dapur umum, lalu ditanya sudah berapa lama di dapur umum, lebih kurang sudah 10 harian, berpisah dengan keluarganya. Langsung keluar uang tunai 10 juta untuk mereka yang ada di dapur umum, langsung cash dibayar Allah. Karena niat ikhlasnya itu untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Tidak pulang itu, ya tidur di dapur umum, masak untuk mereka yang terdampak bencana. Allah bayar cash. Ya, datang politisi kan, langsung nih 10 juta bagi-bagi. Ya. Jadi au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan kesulitan atau kesusahan dari orang lain, itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling dicintai Allah. Kalau tadi kan manusia yang paling dicintai. Au taqdi anhu dainan, membayarkan hutang orang lain itu termasuk amal yang paling dicintai Allah. Makanya kalau orang berhutang tidak mampu lagi membayar, ibu lepaskan saja lagi. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kalau ada orang yang berhutang kepada orang lain tidak mampu dia bayar, lalu ibu yang menjaminnya, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Biar ambo yang membayar hutang ibu, biar ambo. Berarti kan menanggung hutang orang lain, ya, sehingga lepas hutangnya. Itu amal yang paling dicintai Allah. Atau kalau umpamanya orang itu berhutang kepada kita, lalu kita bilang, jangan ibu pikiran hutang ibu, kamu boleh, ambo bebaskan ibu dari hutang. Nah, itu amal yang paling dicintai Allah. Ya. Kalau saya lebih condong Bapak Ibu, ada seorang bapak dulu pernah saya cerita kepada Bapak Ibu, ya kan, meminjam kepada dia. Ada seorang ibu juga sekitar 300 juta orang itu meminjam kepada dia, yang kemudian sampai hari ini tidak dibayarnya. Tidak dibayarnya, jadi 300 juta tidak dibayarnya. Cerita ibu tadi memang bapak itu tidak akan mungkin membayar, karena waktu itu dia minjam untuk membuka yayasan. Ya, buka yayasan, minjam 300 juta. Karena kepercayaan dipinjaminya. Ternyata yayasan ini tidak berkembang. Uang tabanam gitu ya, artinya tidak tahu lagi. Tidak mampu dia bayar. Ternyata ibu itu lebih memilih yang tadi itu. Ya kalau ambo tagih bana Ustaz, inyo tidak juga sanggup membayar 300 juta itu. Ancak ambo lapehan lah. Semoga dengan melepaskan beban dia untuk membayar hutang tadi, kan itu bahasanya, Allah juga lepaskan kesusahan saya nanti di akhirat. Itu bahasanya. Pendak lah jalan orang tak baik-baik, bu sasaan je tadi. Cacanya tu, habisnya tu. Jalan nyolah tak sanggup kan. Ya itu memang hak ibu, karena memang itu uang ibu, ada pada orang. Ibu boleh saja dak menganggapnya lunas, boleh, itu hak ibu. Mau sampai kapanpun ibu katakan sebelum nyobain tidak ada lunas, itu hak ibu. Tapi apa tidak mau mengambil kesempatan emas ini menjadi amalan yang paling dicintai Allah dengan melepas hutang yang ada pada orang kepada kita. Persoalan apakah dia lepas itu urusan Allah nanti di hari kiamat. Ya, awak tidak masuk ke situ. Itu wilayahnya wilayah Allah nanti. Apakah Allah maafkan atau nanti Allah pindahkan kebaikannya ke kita. Tapi kesempatan emas itu kita ambil. Ya. Jadi di sini au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya atau melunasi hutangnya. Ya. Kemudian amal yang paling dicintai Allah itu adalah au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar yang ada pada orang lain. Menghilangkan rasa lapar itu juga ada kaitannya dengan apa? Dengan pendusta agama itu.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Ini masalah menganjurkan orang memberi makan orang miskin. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1912, sekarang kan sudah 113 tahun, 1 abad lebih, mengulang-ulang surat Al-Ma'un kepada jamaah sampai jamaah merasa bosan dan mengatakan, Kiai, kami sudah bosan, setiap pengajian Al-Ma'un ke Al-Ma'un tiap sebentar saja. Terus apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tahu enggak kenapa kalian bosan? Tidak tahu, Kiai? Kalian bosan karena kalian tidak mengamalkan apa yang kalian pelajari itu. Ya, kalian belajar bahwa pendusta agama itu adalah orang yang menghardi anak yatim. Kalian hardi anak yatim, tidak mau berbuat baik kepada mereka. Kalian pelajari surat Al-Ma'un tentang memberi makan kepada orang miskin. Kalian kok tidak bergerak untuk memberi makan orang miskin? Makanya bosan itu karena kalian tidak mengamalkannya. Itu pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi bosan itu muncul Bapak Ibu lantaran tidak mengamalkan apa yang kita pahami. Makanya Muhammadiyah kan tidak main-main dia. 1912 sekarang berapa aset Muhammadiyah yang berkaitan dengan panti asuhan Muhammadiyah lah namanya, ya kan, BMT Muhammadiyah lah namanya. Bergerak, itu namanya spirit Al-Ma'un. Ini sholat, tapi ke anak yatim tidak punya kepedulian. Dia rajin sholat, tapi memberi makan orang miskin tidak mau. Maka disebut pendusta agama dia. Yang saya Bapak Ibu kekhawatiran, kita bukan tidak mau mengeluarkan harta kita, tapi kita tidak pernah mengalokasikannya untuk anak yatim atau fakir miskin. Terkadang kita loyal, kita bangun masjid loyal, membangun jembatan loyal, magih bantuan loyal, tapi tidak pernah terpikir untuk membantu anak yatim. Tidak pernah berpikir untuk memberi makan orang miskin. Kok Mas Haji yang ditanya oleh 10 sak semen, 10 meter keramik, 10 meter karpet, rajin dia, tapi ternyata tidak pernah terpikir oleh dia memberi bantuan kepada anak yatim. Tidak pernah terpikir oleh dia untuk memberi makan orang miskin. Apa tidak disebut pendusta agama itu? Makanya sebenarnya kalau ada masjid Bapak Ibu yang memang ada celengan bertuliskan anak yatim, berarti ada yang akan mendistribusikan harta anak yatim. Jadi jangan ke Mas Haji saya bu isi, Mas Haji, isi juga anak yatim tuh. Isi juga fakir miskin supaya kita tidak disebut pendusta agama. Isi itu. Kok Mas Haji ke Mas Haji jadi isi? Anak yatim diisi. Maka alhamdulillah kalau masjid kita memang ada celengan untuk anak yatim, ada celengan untuk fakir miskin. Isi itu, semoga kita tidak disebut pendusta agama. Itu caranya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini poin utamanya di sini. Wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahron. Sungguh kata Nabi ya, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi 1 bulan. Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa keutamaan iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan? 1 bulan Bu ya. Kalau iktikaf itu tidak kalau keluar saja itu. Sholat di Masjid Nabi saja dibandingkan dari masjid yang lain itu saja sudah tidak tanggung perbedaannya. Kalau Masjidil Haram kan 100.000 kali, mi'ata alaf ya. Kalau Masjid Nabawi berapa? 1000 kali. Jadi berjalan dengan saudara kita muslim dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Maka Bapak Ibu jangan mengecilkan makna memenuhi kebutuhan saudara kita yang muslim. Kan banyak kebutuhan. Ke tetangga awak ke sekolah le Pak.
tahun baru, bali buku ndak ada pitih. Jangankan baju, kabek pinggang salah cabik-cabik tuh. Dicari sepatu lah berlubang-lubang. Penuhi itu kebutuhan orang tubuh. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, Pak. Telepon tudun sanak di kampung, anan perlu kini nih. Anan perlu. Ya kan? Le cukui buku keponakan ambo tuh. Le cukui. Juain. Penuhi itu, Bu, keperluan itu. Masuk dalam kategori hadis ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mencari amal yang utama itu ada sebenarnya di sekitar kita. Tapi kita karena ego ini tidak mau. Karena ego kok. Maka mudah-mudahan hilanglah ego itu. Mari sama-sama kita membantu saudara kita. Karena yakin Bapak Ibu amalan membantu seseorang tidak main-main keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diskusi dan tanya jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu sound system, Ibu? Poinnya Bapak tadi bilang kalau ada yang utang-utangi, kita mau membebaskan. Itu kan kita lihat dulu background-nya. Iya. Misalnya ada beberapa tahun yang lalu itu berupa emas yang dipinjam sampai 2 kali pinjam buat emas. Tapi sekarang dia sanggup membangun rumah, dia tidak mau tahu dengan utang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kampung rumah kita, saudara kita, kemudian menemukan emas kita di rumah kita, dia tak mau mengembalikan. Itu bagaimana? Apakah kita ikhlaskan, kemudian mengaku utang barang kita? Tetapi ada saksi yang mengatakan bahwa itu barang kita. Nah, gimana itu poinnya? Apakah kita Iya. sementara background orang ini backup semua? Kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini sebelum saya jawab, saya bertemu dengan seorang jamaah perempuan yang dalam mimpinya, wallahu a'lam, dia bertemu dengan almarhum bapaknya. Nah, ketika dalam mimpinya itu bertemu dia dengan almarhum bapaknya, ya sebagian ulama berpendapat bahwa mimpi itu bisa jadi pelajaran ya bagi kita gitu ya, pelajaran. Dia lihat ada istana yang begitu megah, rumah bagus, ya kan? Nah, kemudian dia bangun ya. Ya kalau tiba di awak bermimpi mode itu kan sanang enggak gue ya. Artinya gaya awak muncul dalam mimpi dalam keadaan ada rumah bagus, gitu, sanang hati gitu ya. Nah, kata beliau begini, salah satu keutamaan bapak saya ini Ustaz, ada orang berhutang ke beliau, alun dibayi-bayi, tapi orang berhutang tuh tiba-tiba balik oto. Tuh mangka kami sebagai anak di Ustaz, acalik dia apa tuh aja, utang kapa, saya nak nyobain balik oto. Apa jawaban orang tua saya Pak Ustaz? Inyo pembayi utang yo dak ado, pembali oto adonyo. Ini sebenarnya CME juga kan bahasa. Tapi kita bukan itu. Artinya jawaban beliau kan itu. Nah, untuk pembali oto mungkin ya ada, pembali utang yang lo ada. Mungkin keikhlasan beliau itulah yang membuat Allah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi dia. Artinya gini, kan balik lagi Ibu. Kalau orang tidak membayar hutang itu tercela sekali. Karena Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang masih tersangkut dengan hutang. Bagi orang yang menghutangi lalu tidak melunaskan hutang itu, artinya tetap dia tagih, itu memang hak yang menghutangi, tidak ada masalah, tidak berdosa pula deh. Ya, sampai orang itu mati belum lunas hutang, dia tidak mau mengikhlaskan, ya tidak berdosa, itu hak yang punya hutang. Tapi ketika dia membebaskan hutang, ada pahala yang besar di situ, ya kan? Maka tentu dia dapat keutamaan. Bagaimana dengan yang berhutang? Pendapat ulama, tunggu dulu. Kalau selama hidup dia mampu membayar hutang tapi tidak dibayarnya, maka tetap nanti akan dipindahkan kebaikannya itu kepada orang yang menghutanginya, karena dia mampu membayar. Ya kan? Matlul ghani zulmun, mengulur-ulur membayar hutang itu sebuah kezoliman. Ya, jadi artinya yang kita Ibu, kalau contoh dari tadi, lepaskan dia dari hutangnya, kita dapat keutamaan dari membebaskan hutangnya. Persoalan dia apakah langsung bebas dari hutang yang kita bebaskan?
pendapat ulama belum begitu. Termasuk Ustadz Adi Hidayat memahami juga begitu. Nanti akan ada pengadilan Allah yang akan memutuskan. Kalau memang dia tidak mampu, maka Nabi nanti yang akan menyelesaikannya. Tapi kalau dia termasuk mampu, berarti dia zolim. Nah, zolim ini bisa jadi nanti tetap kita dapat keutamaan membebaskan hutangnya. Yang kedua apa? Kebaikan dia bisa jadi juga berpindah kepada kita. Karena dia sengaja tidak bayar hutang. Nah, karena kesengajaan. Oh iya, harus. Karena kalau enggak tahu dia, Bu. Akadnya harus jelas bahwa hutang Anda kepada saya bebaskan. Maka harus jelas akadnya. Kalau enggak jelas, orang itu beranggapan dia masih punya hutang, terbebani dia. Ya, makanya saya enggak sepakat dengan kalimat inyo mengecek ke anaknya, "Nak, apa tuh bau hutang kawak 1 juta. Kalau nyobai ambil ya nak ya. Ya, kalau enggak awak ikhlaskan saja." Itu antara ibu sama anak, baru dia tidak tahu itu. Kalau ternyata dia tidak sanggup bayar, berarti kan pilihan yang kedua tadi itu. Kalau nyobai ambil. Kalau tidak nyobai, ikhlaskan. Berarti kan ada pilihan yang kedua untuk mengikhlaskannya. Tapi dia tidak pernah tahu. Nah, bahasa tidak pernah tahu boleh jadi dia masih menganggap bahwa dia punya hutang kepada ibu. Maka saya lebih condong kepada pendapat, kalau memang dilunasi, sampaikan. Ya, hutang ibu lunas, beres, ya kan? Termasuk itu kan melepaskan kesulitan. Kalau kesulitan seseorang kita lepaskan, semoga nanti di akhirat Allah lepaskan juga kesulitan kita. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua itu kan luqotoh, itu barang temuan. Kalau barang temuan harus diumumkan, tidak bisa main pasang-pasang. Dapat cincin tuh pasang sekali, mana bisa? Umumkan di tempat-tempat yang bisa didengar khalayak ramai selama 1 tahun. Ditemukan sebuah cincin emas. Bagi siapa yang merasa kehilangan, silakan menemui pengurus. Abekonya tanya, "Abara cincin ame awak, model apa bentuknya?" Beragama. Itu kan nanti diselidiki. Kalau ternyata ciri-cirinya betul, berikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau selama 1 tahun pendapat ulama ada yang merasa kehilangan, boleh dia memakai. Tapi dengan syarat, kalau suatu saat ternyata ada yang datang dan memberikan ciri-ciri yang persis seperti yang ibu temukan yang sudah ibu jual tuh, ibu wajib menggantinya. Tapi kalau sampai mati ibu, tidak ada nama ngadu, itu berarti hak ibu. Tapi jangan main sorong-sorong saya, dapetnya haniang saja, sorongan saya kan, tidak boleh. Itu sama dengan barang curian itu. Itu ambil punya orang itu. Umumkan. Saya tidak tahu juga ya kasus banjir bandang, kabarnya banyak yang ditemukan gitu ya. Ya artinya begini ya, kalau yang ditemukan itu mungkin kuali, periuk, piano, orang mungkin artinya ya udah ikhlas. Tapi kalau yang ditemukan itu berbentuk emas, ya kan, itu kan barang temuan, itu harus diumumkan, nggak bisa main ambil, harus diumumkan, Bu. Telah ditemukan perhiasan di Muaro. Bagi yang merasa kehilangan, temui. Akan banyak yang kehilangan namanya itu, melapor. Tidak ada satupun yang sesuai dengan tanda-tanda, berarti tidak. Tapi kalau ada yang menyebutkan modeli koamenyo, seiko, bantu nyo pakai tas kete, goni, pasnya berikan. Tidak boleh menambil saja. Barang temuan wajib diumumkan 1 tahun, baru boleh dapat. Tidak bisa menambil saja. Ya itu sama dengan mencuri. Ya artinya kalau dia mengambil barang orang lain, ya kan, padahal sudah ada pula yang beritahu itu barang uning itu mah aja. Ya itu mencuri namanya itu. Mengambil yang bukan haknya lah. Jelas lah. Bukan haknya. Apalagi sudah ada yang ngasih tahu kan, itu punya uni itu punya apa tuh, jangan diambil apa dian ya lah. Ya kan enggak ketahu gaya Pak itu dah. Itu sama dengan mengambil hak orang lain. Dosa besar dia. Dosa dia.
Ya, dan yang namanya mengambil hak orang lain itu tidak bisa dengan bertobat, Bu, tidak bisa. Dosa riba bisa dengan tobat. Kita kan apa nih? Umpamanya anggaplah terpapar riba. Kita berhenti dari riba. Mohon ampun saja selesai itu. Tapi kalau mencuri tidak bisa, ya Allah ampunilah dosa saya yang pernah mengambil emas orang 2 emas. Bisa. Bisa dah. Balikan namanya itu ke orang dulu. Baru mau ampun kepada Allah. Itu bahaya mencuri itu. Ya, karena mengambil hak orang. Itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat kajian kita sore hari ini. Ya Ibu silakan. Ya tidak ada masalah, lewat ahli waris kan bisa nanti Ibu. Lewat ahli waris. Tapi sebenarnya begini, yang terbaik itu memang dengan yang bersangkutan. Ya, persoalan maaf, persoalan hutang memang seharusnya dengan yang bersangkutan, bukan dengan ahli waris sebenarnya. Ya kalau ahli waris salah, nak ibu dulu pernah bautang kamako 2 meh, lai anak maafkan. Ya sebagai anak tentu yonya maafkan. Tapi yang bersangkutan yang punya emas dulu waktu hidup, ada enggak kalimat memaafkan? Nah itu jadi pertanyaan juga bagi para ulama. Karena dia tidak langsung dengan yang bersangkutan. Karena persoalan maaf, persoalan hutang itu kan yang bersangkutan sebenarnya. Ya, kalau mengenai memaafkan. Tapi kalau soal membayarkan itu boleh sembarang orang, Bu. Boleh sembarang orang. Contoh umpamanya, meninggal ibunya. Ternyata ada yang mengadu, ibu pernah berhutang kamu 2 meh dulu. Anaknya boleh membayarkan. Ya, tapi kalau umpamanya awak berhutang kan, lah dimaafkan nak. Ya kalau anaknya itu dimaafkan, ya kan. Yalah Bu, kami maafkan. Atau menunggunya mati mungkin nak. Sengaja ditunggunya mati, boleh beko anaknya kan, pasti maafkan dia anaknya kok mah. Ya kan? Pas tadanga ibu tuh mati, dibawa anaknya kali. Ibu berhutang, dia maafkan, kece anaknya kami maafkan. Rupanya memang haruk mana itu. Nggak kira-kira begitu Ibu. Yang terbaik itu hidup yang bersangkutan kedua-duanya. Pas deh. Karena memang ini persoalan yang memang berkaitan antara orang dan orang gitu ya. Mungkin itu wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Poinnya apa? Mari sama-sama kita buktikan hablum minallah kita dengan menerapkannya ke dalam kehidupan sesama kita yang disebut dengan hablum minannas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.